Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu merasa harga barang tiba-tiba naik? Cicilan jadi lebih mahal atau bunga tabungan berubah? Nah, semua itu sebenarnya nggak terjadi begitu saja. Di balik perubahan-perubahan tersebut, ada peran besar dari kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral. Kebijakan ini punya pengaruh langsung ke kehidupan kita sehari-hari, mulai dari belanja, menabung, sampai pinjam uang di bank. Tapi muncul pertanyaan penting, apakah kebijakan moneter selalu efektif? Dan lebih jauh lagi, seberapa efisien kebijakan moneter dalam mengendalikan perekonomian? Nah, di video ini akan membahas tentang efisiensi kebijakan moneter. Oke teman-teman, mulai saja kita dari dasarnya dulu. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Di Indonesia, kebijakan ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Tujuan utamanya ada beberapa, teman-teman. Yang paling sering kita dengar adalah mengendalikan inflasi, supaya harga barang tidak naik terlalu cepat. Selain itu, kebijakan moneter juga bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga sistem keuangan tetap sehat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sederhananya gini, kebijakan moneter itu seperti remote control ekonomi. Kalau ekonomi terlalu panas, bank sentral akan menurunkannya. Kalau ekonomi terlalu lesu, bank sentral akan mendorong supaya bergerak lagi. Untuk menjalankan kebijakan moneter, bank sentral punya beberapa alat utama. Yang pertama adalah suku bunga kebijakan. Ini adalah alat yang paling sering dibahas. Ketika suku bunga dinaikkan, bank kredit ikut naik. Orang jadi mikir dua kali buat pinjam uang, dan konsumsi bisa berkurang. Sebaliknya, kalau suku bunga diturunkan, kredit jadi lebih murah dan ekonomi bisa terdorong. Alat kedua adalah operasi pasar terbuka. Di sini, bank sentral melakukan jual beli surat berharga untuk mengatur jumlah uang di pasar. Kalau uang di pasar terlalu banyak, bank sentral akan menariknya. Kalau uang terlalu sedikit, bank sentral akan menambah likuiditas. Alat ketiga adalah giro wajib minimum. Ini adalah aturan beberapa persen dana bank yang wajib disimpan di bank sentral. Kalau angkanya dinaikkan, bank jadi lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit. Selain itu, ada juga kebijakan nilai tukar dan kebijakan makroprudensial yang fokus menjadi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan video ini. Efisiensi kebijakan moneter berarti seberapa efektif kebijakan tersebut mencapai tujuannya dengan cara yang paling optimal. Artinya, kebijakan tersebut tepat sasaran, dampaknya terasa, dan tidak menimbulkan masalah baru yang besar. Kebijakan moneter bisa dibilang efisien kalau inflasi bisa dikendalikan, sistem keuangan tetap stabil, dampak ekonominya tidak terlalu lama, biayanya tidak terlalu besar bagi masyarakat. Masalahnya, kebijakan moneter tidak bekerja secara instan. Biasanya ada jeda waktu sebelum dampaknya benar-benar terasa, dan disinilah tantangan efisiensi itu muncul. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi efisiensi. Efisiensi kebijakan moneter tidak berdiri sendiri. Artinya, sebaik apapun kebijakan yang telah dibuat oleh bank sentral, hasilnya sangat bergantung pada berbagai kondisi pendukung di sekitarnya. Faktor pertama adalah kondisi sistem perbankan dan lembaga keuangan. Kalau bank-bank berada dalam kondisi sehat, modalnya kuat, dan manajemennya baik, kebijakan moneter bisa lebih cepat mengalir ke masyarakat. Misalnya, ketika bank sentral menurunkan suku bunga, bank yang sehat akan lebih berani menurunkan bunga kredit dan menyalurkan pinjaman. Sebaliknya,
Kalau bank sedang berhati-hati atau mengalami masalah likuiditas, kebijakan tersebut bisa macet di tengah jalan. Suku bunga acuan sudah turun tapi bunga kredit ke masyarakat tidak ikut turun secara signifikan. Faktor kedua adalah mekanisme transmisi kebijakan moneter. Ini adalah jalur bagaimana kebijakan bank sentral akhirnya mempengaruhi ekonomi real seperti konsumsi, investasi, dan produksi. Transmisi ini bisa lewat berbagai jalur, lewat suku bunga, lewat nilai tukar, lewat kredit perbankan, bahkan lewat harga aset seperti saham dan properti. Semakin lancar jalur transmisinya, semakin efisien kebijakan moneter tersebut. Masalahnya, di negara berkembang, jalur transmisi ini seringkali tidak sempurna. Masih banyak pelaku ekonomi yang tidak sepenuhnya bergantung pada sistem perbankan formal, sehingga dampak kebijakan moneter menjadi terasa lebih lambat. Faktor ketiga adalah ekspektasi dan kepercayaan masyarakat. Ini faktor yang sering dianggap abstrak tetapi dampaknya sangat nyata. Kalau masyarakat percaya bahwa bank sentral serius dan konsisten mengendalikan inflasi, maka kebijakan moneter bisa bekerja lebih cepat. Contohnya, ketika bank sentral menaikkan suku bunga, masyarakat langsung menahan belanja besar karena mereka percaya inflasi akan turun. Sebaliknya, kalau kepercayaan rendah, kebijakan moneter bisa kehilangan daya dorongnya. Masyarakat tetap berbelanja seperti biasa, dunia usaha tetap menaikkan harga, dan inflasi sulit dikendalikan. Karena itu, komunikasi kebijakan dari bank sentral menjadi sangat penting, bukan hanya kebijakannya, tapi juga bagaimana kebijakan tersebut dijelaskan ke publik. Faktor keempat adalah koordinasi dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah terkait pajak, subsidi, dan belanja negara. Idealnya, kebijakan moneter dan fiskal berjalan searah. Kalau bank sentral berusaha menekan inflasi, tapi pemerintah justru meningkatkan belanja besar-besaran tanpa perhitungan, dampaknya bisa saling meniadakan. Sebaliknya, jika pemerintahan dan bank sentral saling mendukung, hasilnya bisa jauh lebih efektif. Misalnya, bank sentral menjaga stabilitas harga, sementara pemerintah fokus pada belanja produktif yang mendorong pertumbuhan jangka panjang. Faktor kelima adalah struktur ekonomi masyarakat. Di negara dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi, masyarakat lebih cepat merespon perubahan suku bunga atau kebijakan moneter lainnya. Selanjutnya, contoh kasus yang nyata. Sebagai contoh, setelah pandemi, banyak negara mengalami lonjakan inflasi. Untuk mengatasinya, bank sentral di berbagai negara menaikkan suku bunga. Tujuannya jelas supaya inflasi turun, dan memang dalam kebanyakan kasus inflasi bisa ditekan. Tapi di sisi lain, kenaikan suku bunga juga membuat cicilan kredit naik dan pertumbuhan ekonomi melambat. Disinilah dilema kebijakan moneter muncul. Artinya, kebijakan moneter tidak hanya soal menekan inflasi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Selanjutnya, penutup. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa kebijakan moneter adalah alat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun kebijakan ini baru bisa dikatakan berhasil jika dijalankan secara efisien. Efisiensi kebijakan moneter sangat mempengaruhi oleh kondisi ekonomi, sistem keuangan, kepercayaan masyarakat, dan koordinasi kebijakan. Dengan kebijakan yang tepat dan responsif, bank sentral dapat menjaga ekonomi tetap stabil dan berkelanjutan.
Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami bagaimana kebijakan moneter bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.